social control dari masyarakat juga. ya, Kalau mereka fraud ini pasti mereka harus lari keluar dari desa itu, Pak. Udah pasti kalau dia fraud pengurusnya harus kabur kan. Jadi itu social pressure-nya juga pasti ada kan. Jadi dengan pengurus yang baik, dengan sistem yang harapannya transparan dan bisa dimonitor dari pusat ini. Wah, penjelasannya keren, Pak. Saya jadi optimis nih dengan Koperasi Merah Putih ini. Karena kalau yang pegang Pak Tiko pasti biasanya selama ini berhasil gitu. Tapi ini tadi 80.000 itu nggak gampang gitu. 80.000 nggak gampang. Jadi mesti staging, mesti telaten gitu lah, mesti telaten. Nggak pakai pilot project, Pak ya? Atau gimana? Udah, pilot project udah ada 100 nih, Pak. 100 saja kan? 100 kemarin untuk mock-up ini kan, Pak. Kayak kemarin yang makan bergizi gratis kan? Iya. Kan periode ini sekian, periode ini sekian sampai tahun sekian. Nah, kalau ini 100 habis itu langsung. Nah ini kita belum memutuskan. Tapi tadi yang saya sampaikan tadi bahwa nanti Agustus September kita fokus kepada penyiapan infrastruktur. Jadi satgas daerahnya bagaimana, penguatan bisnis model, terus kemudian pembinaan. Nah mungkin September Oktober baru kita akan mulai mereka benar-benar mengajukan pinjaman dan mulai mengajukan kerjasama dengan para penyedia barang tadi itu pupuk, bulog. Dan segala sebagainya tadi itu. Jadi ini berproses. Tentunya nanti dalam perjalanan kita tentunya belum. Sekarang kalau ditanya bisa berapa sih dalam 3 bulan, saya belum punya bayangan juga. Ini tergantung nanti seberapa kuat kapasitas kita dalam membangun satgas daerah ini. Jadi kita lagi ukur lah satgas daerah kita ini. Tadi apakah per kabupaten satu satgas atau jangan-jangan sampai kecamatan ada satgasnya. Nah kita lagi mendesain kedalaman dari satgas daerah ini tadi. Satgas ini siapa, Pak? Campuran, Pak. Jadi tadi kan tetap komandannya tetap di Kemenko Pangan. Tapi kan yang paling banyak itu nanti kan orang-orang dari kayak dinas koperasi kan, Pak. Dinas koperasinya. Nah, kita akan tempel kan, Pak, teman-teman himbara sama teman-teman pupuk, teman-teman bulog tadi itu akan tempel di sana sini tadi itu. Jadi supaya nanti supaya nanti gini, pengurus koperasi ini misalnya dia pengurus koperasi di Mojokerto. Oh, ada kantor satgasnya misalnya di kabupaten gitu. Ya udah semua koperasi di wilayah itu semua nanti waktu dia mau ngajuin kredit atau dia mau ngajukan sebagai mitranya Bulog ya dia ngajuin ke situ gitu. Jadi mereka nggak harus satu-satu dia pergi ke Bulog sendiri, ke BRI sendiri, ke pupuk sendiri gitu. Jadi biar mereka juga satu istilahnya satu pintu. Jadi satu pintu itu mereka bisa langsung dapat pelayanan. Jadi kalau satgas ini bisa kita bangun jaringannya rapi dan semua komponen yang akan dimasukkan ada di satgas ini, mungkin efektivitas roll out-nya bisa lebih kencang gitu. Kalau Pak Tiko ini nih ekspektasi kira-kira prosesnya selesai berapa? 80.000, 81 ini bisa jalan. Iya. Kalau saya pribadi sih mungkin sampai akhir tahun ini kalau bisa sekitar gini, kalau operasional 80.000 mungkin bisa cepat ya operasional ya. Operasionalnya mereka belum beroperasi. Tapi sampai mencapai skala bisnis yang sustainable mungkin butuh 2-3 tahun kan. 2-3 tahun baru benar-benar sustainable. Untuk beroperasi, untuk berdagang langsung saya rasa bisa cepat. Ya mungkin 20.000, 30.000, 40.000 bisa kita roll out cepat. Karena itu kan masalah mereka mendaftarkan diri aja kan begitu. Cuman kan kita harus make sure dulu tadi bahwa dia memang ada pengurusnya apa enggak. Apakah mereka udah siap enggak untuk mengajukan business plan. Terus apakah kepala desanya sudah juga paham bahwa ini tadi ada collective responsibility itu. Nah, ini sosialisasi di awal penting. Jadi kalau kita bisa percepat sosialisasi dan pembinaan tadi itu, ya untuk startupnya mungkin 80.000 itu butuh 2-3 bulan, 4 bulan ini harusnya bisa kita lakukan masif. 4 bulan ya? Tapi untuk bisa sustainable butuh waktu lagi, Pak. Karena untuk sustainable berarti kan dia harus mulai, bisnisnya udah mulai berjalan dan scale up kan, Pak. Ya, kemarin contohnya yang diresmikan Presiden kemarin, itu langsung berjalan kan, kita pantau kan penjualannya dia sebulan berapa, sehari berapa. Bagus ya Pak? Itu kemarin dia jualan ke 2-3 juta per hari bisa gitu ya. Jadi artinya dengan mungkin bisa jualan 100 juta, 100 juta, 150 juta per bulan gitu, udah mulai segitu kan, marginnya kan 15-20%an kan segitu. Artinya kan udah mulai kelihatan lah gitu ya. Ya ini kan kayak buka toko ya kita pantau juga kan, maksudnya ini terus dagangan apa yang laku gitu kan. Ini nanti kan tentunya dalam perjalanan kita fine tuning kan Pak, fine tuning dagangan apa yang fast moving apa. Mungkin yang fast moving nanti diperbanyak gitu Pak ya. Persis, yang slow moving kita kurangi gitu dan mungkin masing-masing daerah bisa berbeda-beda tuh. Itu. Iya. Dan tadi misalnya desanya remote nih, kan kecil-kecil, kan nggak mungkin juga semua kita drop semua barang. Mungkin kita bikin yang desa ini yang spesialis dia untuk pupuknya, yang ini LPG-nya, bisa kayak gitu misalnya. Tergantung jarak sama jumlah penduduknya kan. Tapi tadi itu memang ketekunan dan keteladanan kita waktu roll out ini Pak, supaya karena yang pasti nggak bisa satu model. Iya. Kalau satu model nanti pasti akan bahaya karena mungkin jadi over capacity juga gitu. Jadi memang harus benar-benar ditelatenin per desanya. Nah ini ya nanti Satgas ini penting untuk punya keteladanan tadi itu.
rollout ini. Tadi kita membuka ini Pak Tiko, membuka pertanyaan di sosial media dari netizen. Ini ada pertanyaan masuk nih Pak. Kita milih aja. Iya, boleh jangan. Pertanyaan dari Instagram Ribu Kucuy. Program Kopdes Merah Putih anggarannya ratusan triliun, sementara pengelolaan koperasinya belum bisa dipastikan kapasitas dan kapabilitasnya. Sebenarnya sama sih dengan tadi ya. Bagaimana memastikan ke depan tidak akan terjadi mismanagement, kebocoran dan fraud ke depannya? Ya tadi saya rasa 3 faktor tadi kan Pak. Pertama pemilihan pengurus, itu nomor 1 dulu pemilihan pengurus. Jadi makanya dengan Dinas Koperasi dan Himbar ini kita bantu juga supaya pengurus ini ada syarat-syarat lah ya. Mereka tidak pernah melakukan tindakan pidana, seliknya bersih dan sebagainya. Supaya kita paling nggak integritasnya kita ada parameternya. Kedua tadi sistem kan Pak. Ya, saya bilang tadi sistem dari Telkom tadi memastikan bahwa tadi transaksi termasuk dengan EDC-nya itu supaya transparansi pelaporan rutin antara posisi cash, inventory itu bisa dijaga di sistem ini sehingga ruang untuk uang cash diselewengkan atau inventory-nya tidak sesuai laporan itu diperkecil gitu. Yang ketiga social pressure tadi Pak, bahwa ini adalah kolektif responsibility kan tadi seperti Mekar bahwa ini tanggung jawab bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Jadi pasti social control dari masyarakat juga kalau mereka fraud ini pasti mereka harus keluar dari desa itu Pak. Udah pasti kalau dia fraud pengurusnya harus kabur ya. Jadi itu social pressure-nya juga pasti ada kan. Jadi dengan pengurus yang baik, dengan sistem yang harapannya transparan dan bisa dimonitor dari pusat ini, dan kemudian social pressure dari masyarakat yang mereka kolektif responsibility ini, harusnya peluang fraudnya bisa kita kurangin lah. Pak Tiko kan saya lihat ya, saya kan mantau Pak IG-nya Pak Tiko juga. Itu sekarang lagi aktif banget tuh jalan-jalan ke desa-desa itu. Apa sih Pak menurut Bapak yang jadi tantangan terbesar dari koperasi ini? Tadi pertama saya setelah keliling ke desa-desa ya di mana-mana ini saya lihat sebenarnya masyarakat desa tidak buta bisnis Pak. Itu udah nomor 1. Pinter-pinter ya? Mereka udah ngerti bisnis Pak. Waktu kemarin saya di Bali itu bahkan dia tuh udah jadi kepala desa itu pengumpul kopi. Jadi ini di Kintamani itu kan kopi Kintamani kan bagus tuh Arabica Kintamani. Dia itu pengumpul kopi sama pengumpul jeruk dan udah ekspor juga. Jadi artinya nggak kebayang itu desanya agak remote di Kintamani tapi dia udah punya bisnis kopi, punya roastery, udah diekspor. Ya kalau di Jawa yang tadi saya di Ijen kopi juga, tapi yang beras, yang tebu itu kan juga bagus-bagus di Jatiroto itu tebu itu penghasilannya bisa sampai dengan 5-10 juta per bulan petaninya. Nah, tapi artinya apa? Entrepreneurship di desa itu sebenarnya sudah ada. Tapi tantangannya bagaimana mengorganize supaya ini jadi kolektif dan kemudian di-share hasilnya. Karena kalau tidak memang nanti pasti ada 1-2 orang yang jadi dominan di situ gitu. Nah, sehingga nanti desa ini pertama tidak bisa tumbuh dengan lebih besar, yang kedua pembagiannya juga tidak merata. Gitu. Nah ini intervensi ini harapannya kan tadi potensi bisnisnya bisa dikembangkan dengan struktur kelembagaan yang lebih formal. Tentunya ini kan peran desa jadi penting ya, peran desanya juga penting juga. Mereka harus jadi pembina yang baik gitu. Tapi juga yang bahwa mereka ini memiliki usaha bersama. Ini kan memang di Indonesia nggak mudah ya. Tadi saya bayangkan kalau kayak di Eropa, di Belanda, Italia kan koperasi itu besar dan sustainable. Di Indonesia juga banyak koperasi yang besar, sebenarnya cukup banyak juga koperasi yang sudah skala besar juga cukup banyak juga gitu. Dan tapi harapannya kan ini bottom up dan skala besar. Tantangan yang paling utama menurut saya bagaimana bisnisnya bisa sustainable ke depan. Jadi untuk startup sih saya rasa bisa cepat. Bisa cepat ya. Dan tadi pakai produk-produk bahan pokok tapi tadi supaya kan. dia bisa sustainable dan bisa berkembang itu yang nanti tantangan berikutnya. Bagaimana nanti mereka bisa tadi kalau core-nya jadi tetap di awal kan hanya sebagai distributor dari berbagai produk ini. Tapi kan tadi harapannya kan muncul yang organiknya di situ. Apakah dia nanti sebagai produsen beras, apakah dia sebagai produsen kopi, apa sebagai desa nelayan yang nanti dia mengekspor hasil laut, itu kan harus ada muncul kreativitasnya. Nah ini harapannya nanti memang ini tidak hanya sustainable tapi juga berkembang. Nah itu tentu ini yang tantangan yang terberatnya, gimana memastikan bahwa nanti bukan hanya di startup, dimulai aja tapi benar-benar bisa keberlanjutan bisnisnya ke depan. Bagus banget sih. Secara konsep bagus banget. Kita doakan bahasnya. Kita usahakan yang terbaik. Iya. Pak, kalau di podcast Fundamental ini ada games lah. Nah. Kita tanya nih Pak Tiko. Pak Tiko pilih investasi pasar modal atau properti? Wah, pertanyaan susah sekarang nih. Pasar modal juga lah. Kalau jangka panjang
properti lah. Properti? Segmennya properti. Tapi saya juga pegang pasar modal juga. Jadi tergantung, tapi sekarang pasar modal kan defensif, fundamentals. Kalau pasar modal sekarang pasti ngomongnya karena kan lagi situasi seperti sekarang pasti pegangnya kan saham-saham fundamentals kan. Tapi kalau untuk jangka panjang tetap properti sih. Komut mestinya pasti pegang saham itu dong. Ya pasti ada. tapi kan sekarang kan lagi defensif stok semua. Iya. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Pilih rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Rapat sore mendalam. Rapat sore mendalam? Nah, saya nggak tahu suka rapat pagi-pagi. Oh iya, belum bangun jangan-jangan. Kalau pagi-pagi lebih baik ini apa, ngasih arahan. Karena pengalaman saya kalau rapat ini kan apa panjang-panjang, Pak. Apalagi rapat di pemerintah itu bisa 2 jam gitu. Jadi lebih pilih sore ya, Pak? Lebih rapat sore. Iya. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Dengar Spotify. Oh, podcast ya. Spotify. Jawabannya beda. Pilih pensiun di desa atau di kota? Kota. Kota ya? Orang kota, di kota. Kota tapi yang bernuansa desa. Intuisi atau logika ketika ngambil keputusan? Intuisi. Kaget ya? Padahal bangkir gini, gini Pak, jadi kan kalau orang itu pikir intuisi itu kan hanya sebatas intuisi. Sebenarnya intuisi itu kan gabungan ya? Learn experience, Pak. Dari masa lalu, dari experience yang puluhan tahun itu kan kemudian jadi intuisi. Intuisinya bukan intuisi sekedar intuisi, tapi intuisi yang based on experience sama jam terbang. Iya. Superman atau super team? Super team. Super team. Sepeda atau lari? Nge-gym sih saya sebenarnya. Ya? Tapi sepeda aja mendingan lah. Lebih pilih sepeda? Nggak terlalu suka lari. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Koperasi Merah Putih, statement Bapak, 2 kata. 2 kata, Pak ya. Desa maju. Keren. Sip, kasih. Terima kasih, Pak. Masih banyak. Demikian tadi, Sobat Fundamental, bincang kita dengan Pak Tiko terkait Koperasi Merah Putih. Tentu kita berharap Koperasi Merah Putih bisa sukses menjadi akselerator perekonomian di desa dan nantinya bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Saya Mas Sirom, pamit undur diri.